kritik yang disampaikan oleh Ade Armando kepada YouTuber Alipur Rahman itu menarik juga gitu kan. Jadi kritik itu menurut Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman, adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan mana yang rasionalitas dan mana yang empirik, mana yang a priori dan mana a posteriori, mana yang bersifat rasional dan mana yang bersifat pengalaman gitu kan. Nah, kritik di sini bisa menempatkan sesuatu gitu kan ya. Nah, Ade Armando mengkritik YouTuber Alipur Rahman bahwa dia menanggapi Ade Armando secara tidak substansi, tidak membahas substansi apa yang disampaikan oleh Ade Armando. Substansi itu ya berbicara tentang kesesuatuannya itu gitu yang dibahas oleh Ade Armando itu. Misalnya tentang kritik terhadap PDIP yang dianggapnya terlalu sombong. Kemudian kritik terhadap PDIP juga, misalnya petugas partai itu tidak menghadirkan marwah kepada Ganjar sebagai capres gitu kan ya. Walaupun ini persoalan perasaan saja, tapi ya itu bisa dipahami juga gitu, bahwa ya bisa benar juga gitu kan. Inilah kritik gitu kan. Begitu juga dengan soal kemungkinan elektabilitas Ganjar gitu kan. Kalau Ganjar diperlakukan sebagai kurang marwahnya kurang gitu kan, itu aja itu. Jadi pertama harus substansi gitu kan. Ya, kita mengkritik sesuatu substansinya harus jelas. Nah, itu. Dan harus jangan sampai kata Ade Armando yaitu bersifat argumentum ad hominem gitu kan. Jadi kita mau memenangkan suatu perdebatan itu dengan mengkritik orangnya, bukan apa pesan yang dia sampaikan gitu kan. Itu disebut dengan argumentum ad hominem. Jadi kita nggak peduli apa yang dikatakan oleh orang gitu kan, isinya kita nggak peduli gitu kan. Yang kita pedulikan tuh orangnya gitu kan. Kita menyerang orangnya gitu kan. Padahal pesan yang disampaikan tidak dibahas gitu kan. Ya itu mungkin itu sesuatu falasi gitu kan. Kemudian ketiga adalah tentang kedangkalan gitu atau banalitas. Ya kadang-kadang kita ini mengkritik itu ya harus punya data juga, berpunya analisis juga. Jangan banal itu dangkal itu ya. Dangkal itu faktor karena emosional, tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, apakah ini soal rasionalitas atau soal ego atau soal ketaatan gitu kan ya. Ketaatan buta atau fanatisme buta gitu kan. Kedangkalan inilah yang menyebabkan masyarakat sipil itu ya akan menjadi massa gitu kan. Jadi massa. Jadi manusia massal gitu kan, yang dia tidak memiliki inisiatif, tidak memiliki otonomi diri gitu kan di sini. Jadi memang dalam mengkritik itu pertama harus substantif, kedua jangan argumentum ad hominem, yaitu mengkritik orangnya gitu kan. Kita berbicara tentang kebijakan gitu kan, dan berbicara tentang peristiwa yang mengitarinya. Kita tidak berbicara tentang otaknya bergeser. Kita tidak berbicara tentang tua, muda, apa-apaan gitu kan. Kita berbicara tentang proposisinya gitu kan. Proposisi itu kan pernyataan yang menyatakan benar dan salah berdasarkan apa? Nah, berdasarkan pengalaman, berdasarkan fakta lapangan, atau berdasarkan logika saja. Itu kan kita di sini tenang saja bisa gitu kan, bisa memahami itu. Ya persoalan akan menjadi semakin keruh ya kalau memakai emosi gitu kan. Ya membuat emosi itu ya ketika menyinggung pribadi gitu, yang disebut dengan argumentum ad hominem, misalnya dengan otaknya bergeser gitu kan, sehingga analisisnya ngaco seperti itu kan. Ya kita lihat substansinya apa yang disampaikan gitu kan. Persoalan di dalam demokrasi itu kan orang boleh mengkritik gitu kan. Mengkritik misalnya ya ada partai yang merasa dirinya superior itu kan, tapi bagi yang lain tidak superior. Itu suatu kepercayaan diri dari partai pemenang pemilu gitu kan. Ya Bung Ade juga bisa keliru juga gitu kan. Kemudian
persoalan mengenai PSI itu partai yang tidak sopan, ya itu juga persoalan tafsiran juga gitu kan ya. Dan saya tidak perlu juga, tapi ya sebenarnya untuk berdiskusi gitu kan antar sesama orang yang penting ini, ya itu Ade Armando dan Ali Purrahman ini, ya jangan emosional gitu kan ya. Ya betul yang disampaikan oleh Pak Ade Armando, kita ini mengkritik itu harus substansi, kemudian harus tidak argumentum ad hominem dan tidak dangkal gitu kan ya, karena dangkal ini sesuatu yang tanpa refleksi yang mendalam gitu kan. Terima kasih.